Yeah, it's strange. It is weird. Strange. Menceritakan kehidupan seorang remaja bernama Max yang tengah berkonsultasi dengan seorang psikiater. Di sana, beliau memberikan Max beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana bisa Max secara tidak sengaja menghabisi seseorang hanya dengan wajahnya. Lalu, jika benar, kenapa hingga kini orang tua Max masih bisa hidup? Max menjawab, dari ia lahir, mereka sudah mengetahui keunikan yang dialaminya itu. Pada masa kelahiran Max, seorang bidan dan perawat yang menangani proses kelahirannya harus mengalami hal tragis karena merekalah yang pertama kali melihat wajah Max. Sejak saat itulah, orang tua Max nekat pindah ke kota kecil. Dengan tidak banyak orang berharap ia akan hidup lebih normal, walau kenyataannya ia akan tetap pakai perban seumur hidup. Nah, tujuan Max ke psikiater demi bisa hidup normal selayaknya orang-orang normal lainnya. Namun yang terjadi... Oh my God. I tried to tell him. You know, all these heart attacks thing is, and we get a call and boom, there's your boy. No, we completely We understand. understand. Ketika makan malam, orang tua Max menyarankan ia untuk memiliki pacar agar ia bisa bergaul dan tak berkurung di rumah saja. Max menjawab bagaimana ia akan bisa mendapatkan pacar jika masih berpenampilan seperti ini. Max meminta teman Cinanya yang bernama Dan untuk memukulnya karena merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup. Dan menjawab kalau Max masih mengurung diri dan menyalahkan diri terus-terusan tak akan menyelesaikan masalah. Apalagi, ia baru saja menghabisi psikiater satu-satunya di kota tersebut. Ya, jalan satu-satunya adalah ia harus memiliki pacar agar ia tak mengalami depresi lagi. Di ruang tunggu rumah sakit, ibunya Max membaca sebuah artikel tentang pertukaran pelajar asing yang sedang mencari keluarga asuh. Emaknya punya ide untuk memberi Max teman dengan niatan agar ia tidak kesepian lagi. Max Richardson? Keesokan harinya, Dan mendatangi Max meminta maaf atas kejadian semalam. Ia berniat mengajak Max keluar malam ini. What's tonight? I said I can't. I can't meet girls. Dude, stop stress. Shit. Oh, you know what I mean. Malam itu mereka berdua bertemu dengan gadis cantik bernama Erika. Erika berpikir akan berkencan dengan Dan. Namun sayang, Dan malah meninggalkan mereka berdua. Suasana seketika menjadi canggung. Max berusaha mencairkan suasana dengan memberikan sebuah lap tangan yang bertuliskan nama Erika. Erika sempat merespon dengan baik, namun di tengah itu seorang pria yang tampak mengenali Erika, ia bernama Craig. Sekilas ia melihat Max seperti seseorang yang ia kenali. You the kid that kills people with his pretty face? What the hell, man? Stop it! I'm so sorry. We're gonna get this cleaned up for you. I'm sorry. Saking merasa tidak bergunanya, Max berniat mengakhiri hidupnya. Namun saat Max akan melompat, seseorang gadis bernama Alex mencegah niat buruknya itu dan menawarkannya permen jelly. Doesn't seem like much of a draw. Well, then you should find a higher bridge. Well, my ride's here. Sebagai pelajaran hidup, Alex mengajak Max ke sebuah panti jompo. Well, I thought nothing would make you appreciate life. Alex memperkenalkan Max pada Esther dan Rosemary. Kemudian mereka pun saling berbincang menceritakan tentang pengalaman Esther sebagai penulis novel. Ia telah menerbitkan sebanyak 30 novel sepanjang hidupnya dan juga bagaimana cerita ide-idenya yang sempat dicuri. Disinilah Max merasa bisa kembali berbaur dengan orang-orang. Alex kemudian mengantarkan Max pulang, memastikan jika ia tak kembali ke jembatan itu. Max yang merasa nyaman dengan Alex, berniat mengajaknya untuk bertemu lagi. Namun sayang, Alex belum bisa memastikan pertemuan mereka selanjutnya. Malam itu, Max menceritakan Alex pada Dan. Di sana, Dan mendukung Max untuk terus berjuang jika memang dia orang yang tepat. Bukankah cinta memang butuh perjuangan? Keesokan harinya, Max menunggu Alex di halte bus. Ketika Alex nyampe, Max mengajaknya bolos sekolah dan jalan-jalan bareng hari ini. Alex yang awalnya keberatan mengiyakan ajakan Max. Max pun mengajak Alex mandi permen jelly di bathtub kamar mandinya. Di sana mereka saling bertukar cerita. Max menceritakan wajahnya yang harus ditutupi perban setiap hari, karena jika tidak,
Orang yang melihatnya bisa tewas seketika. Mendengar hal itu, Alex terkejut karena jarang sekali orang yang memiliki kelainan seperti itu. Lalu, Alex menceritakan juga tentang penyakit yang dideritanya, yaitu penyakit langka dan juga alergi terhadap endorfin, yang membuat jantungnya berkembang hingga ia kesulitan bernafas. Oleh karena itu, ia selalu memakai bra prebiotik untuk memonitor detak jantung agar tidak kambuh. Mendengar hal itu, Max turut sedih, namun Alex tak ingin dikasihani. Malamnya mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu nonton film di bioskop. Di tengah itu, Alex merasa bahagia karena ia selama ini tidak begitu punya banyak teman. Max orang pertama yang diajak nonton oleh Alex. Mereka pun menikmati film tersebut dengan sebotol vodka. Sesampainya di rumah, orang tua Max kaget sekaligus bahagia jika putranya telah memiliki teman cewek. Oh, tak lupa, ibu Max memperkenalkan seorang gadis Korea bernama Yusen. Ia sedang pertukaran pelajar dan akan tinggal di rumah ini beberapa bulan ke depan. Semakin hari hubungan mereka semakin dekat. Max menghabiskan waktunya menemani Alex di panti jompo. Tak hanya itu, Max juga semakin akrab dengan Esther dan Rose. Malam itu, ibu Max meminta tolong untuk mengajak Yusen jalan-jalan besok. Max awalnya menolak karena ia ada rencana camping bertiga bareng Alex dan Dan. Kata emaknya ya, bagus dong, ajak Yusen juga kalau gitu. Mau gak mau, Yusen juga ikutan camping bareng mereka. Keesokan harinya, Max menemani Dan ke rumah sakit karena ia terkena luka bakar akibat ulah Yusen. Saat keluar ruangan, tak sengaja Max berpapasan dengan Alex bersama ibunya. Hey, Alex. Hey, they work with me at the home. Okay, well, it was good to see you. Feel better. Let's get out of here. Keesokan harinya, di saat mereka bertemu di halte bus, Max bertanya mengapa ia menghindar ketika bersama ibunya. Ia beralasan bahwa ibunya tak ingin Alex bergaul dengan siapapun. Alex meminta Max memahami hal itu. Sesampainya di panti jompo, Alex dan Max membawakan pai ulang tahun untuk Rose. Namun sayang, beliau jatuh sakit dan dirawat dengan beberapa peralatan medis. Di tengah itu, Alex yang mengalami mimisan memilih keluar. Setelah melihat kondisi Rose, Alex benar-benar terpuruk melihat seseorang begitu menderita menunggu kematiannya. Kali ini Alex meminta tolong pada Max untuk mengakhiri semua penyakit yang diderita Rose. Dengan menunjukkan wajahnya, dengan begitu Rose tak akan merasakan sakit lagi. Berat memang, tapi Max dengan terpaksa melakukan hal itu. The way they have her hooked up to those machines. You can help her. Alex. What happens with you is a curse. Setelah kejadian itu, Max benar-benar merasa bersalah. Ia tak ingin berbicara pada siapapun. Akan tetapi Dan mengajaknya bertemu. Di sini, Dan berniat mengajak salah satu waiters part-time bernama Valencia yang satu sekolah dengan Dan. Setelah berhasil, Dan kemudian mengajak Max dan Alex ke pesta sekolahnya Dan. Awalnya Max gak mau karena Alex seharian tidak membalas pesannya. Tak tinggal diam, Dan menghubungi Alex. Alex yang dalam mode mengetik pun membatalkan ketikannya. Seketika Max pun merasa sedih. Karena penasaran, Max nekat mendatangi rumah Alex. Di sini Max mengetahui bahwa penyakitnya kambuh dan semakin parah. Your heart's gotten bigger. I'm sorry. This is the dumbest tissue box I've ever seen. Is there anything I can do? Malam itu Alex menjemput Max. Doi yang sangat bersemangat pun sampai lupa membalut wajahnya. Setelah semua persiapan telah siap, mereka pun sampai di pesta tersebut. Di sana, Max mengajak Alex berdansa. Tak berapa lama, Alex mimisan dan memilih meninggalkan sebentar. Di sisi lain, Max pun bertemu dengan Dan yang sedang bersama Valencia. Namun di tengah itu, datanglah Craig yang tak terima mantan pacarnya Valencia diambil oleh Dan. Lalu yang terjadi... Valencia. Sambil menunggu proses hukum, Max menyempatkan datang ke rumah sakit dan sempat bertemu ibunya Alex. Kondisi Alex yang semakin memburuk,
Ia seperti merasa hilang harapan hidup. Capek harus terus-terusan sakit dari usia 7 tahun hingga memasuki usianya sekarang 17 tahun. Alex dulu berpikir bahwa ia tak akan bertahan lama, tapi ia berhasil hingga di usianya sekarang. Dengan berat hati, ia memohon pada Max untuk mengakhiri penderitaannya selama ini. Alex tak ingin berlama-lama hidup, toh pada akhirnya ia takkan pernah sembuh. Max takkan pernah melakukan itu, apalagi untuk cinta pertamanya yang sangat ia cintai. Sesampainya di rumah, Max pun menyalahkan dirinya. Kenapa harus terlahir dengan wajah mematikan ini? Dia terus-terusan menyalahkan dirinya hingga mengurung diri tak ingin dihubungi oleh siapapun, termasuk ibunya. Detik-detik persidangan, Max menyempatkan datang ke sekolah Dan untuk berbela sungkawa atas tewasnya Valencia. Talk to Alex yet? She's been trying to get a hold. Does it matter? Alex is sick, man. And you're avoiding? That's just gonna cost you a chance to say goodbye. Akhirnya, Max menjenguk Alex di rumah sakit dan juga ia menempelkan beberapa hiasan dinding di ruangannya. Max meminta maaf kemarin tak mengangkat telepon dari Alex. Ia belum bisa terima dan tak ingin kehilangan orang yang ia sayangi. Di detik-detik terakhir sekarangnya, Alex kembali meminta Max untuk mengakhiri ini semua. Malam itu menjadi malam terakhir Alex bisa melihat wajah asli Max. I'm really sorry I haven't been here so much. I just want it to be over. Help! Help! Keesokan harinya, Max benar-benar terpuruk melihat tidak ada lagi Alex di kasurnya. Alex sekarang sudah bisa tidur dengan tenang di petinya. Kini yang tersisa, ia mengubur semua kenangan tentang Alex di sungai, tempat pertama kali mereka bertemu. Max menemui psikiater di sana. Sekarang mentalnya jauh membaik. Semenjak kehilangan Alex, ia bisa menerima dirinya kembali. Setelah itu, hakim memutuskan untuk menutup kasus Valencia. Diduga ia tewas karena overdosis serotonin. Max dan Craig yang sempat dijadikan tersangka pun dibebaskan. Akibat tewasnya Valencia, Max pun viral dengan wajahnya yang mematikan. Kini banyak orang yang minta tolong pada Max untuk mengakhiri hidup mereka. Max juga masih sering mengunjungi Esther. Max yang sedang asik main game bareng Dan, terdengar suara bel dari rumahnya. Buru-buru ia membuka pintu hingga yang terjadi... Damn it, Max.